Berikut adalah tahapan pada saat penghitungan suara di TPS lengkap beserta tugas dari masing-masing anggota KPPS 1 sampai dengan anggota KPPS 7. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya, terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan tahapan apa saja sih yang ada pada saat penghitungan suara di TPS pastinya, beserta tugas dari masing-masing anggota KPPS 1 sampai dengan 7 pada saat proses penghitungan suara. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk tahapan pada saat penghitungan suara di TPS terangkum ke dalam 8 tahapan dan langsung saja untuk tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ini terdiri dari tahap persiapan tempat dan juga persiapan proses penghitungan. Seperti yang teman-teman lihat pada layar, untuk persiapan tempat yaitu anggota KPPS menyusun ulang TPS sesuai denah proses penghitungan. Kemudian, pihak yang berada dalam TPS harus dipastikan adalah KPPS, para saksi, dan PTPS. Jadi, teman-teman anggota KPPS harus mengerti bahwasanya untuk pemilih, pemantau pemilu, pewarta, dan masyarakat luar atau masyarakat umum berada di luar TPS. Kemudian untuk persiapan proses penghitungan, anggota KPPS memasang form yaitu dalam bentuk ukuran besar untuk model C hasil. Ini disesuaikan apabila yang akan dihitung adalah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, maka C hasil untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi disesuaikan pada saat penghitungan suaranya saja ya. Kemudian posisi kotak suara di dekat meja ketua dan menyiapkan segel plastik atau tiesnya. Menyiapkan perlengkapan berupa spidol, alat pengganda, ballpoint, alat penghapus tulisan cair atau correction pen atau tip X katakanlah seperti itu. Kemudian penjepit kertas dan pemotong. Menyiapkan form penghitungan suara di TPS. Menyiapkan sampul kertas atau kantong plastik dan segel serta peralatan lainnya. Memastikan saksi telah menyerahkan surat mandat, saksi dan PTPS diminta menempatkan diri. Ketua KPPS membagi tugas anggota KPPS. Kemudian, petugas ketertiban menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS di pintu masuk dan pintu keluar. Jadi ada dua petugas ketertiban, yang satu menjaga di pintu masuk dan yang satunya lagi menjaga di pintu keluar. Dilanjutkan untuk tahap kedua yaitu tahap penghitungan suara. Sebagai informasi, untuk penghitungan suara dimulai paling cepat yaitu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ya, di mana Ketua KPPS mengatur pembagian tugas anggota KPPS. Kemudian mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara akan dimulai. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau penerangan cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan mudah terbaca. Kemudian, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara berurutan, mengeluarkan surat suara, menghitung dan menyusun surat suara, serta mengumumkan dan mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir pada daftar hadir DPT, DPTB, dan DPK. KPPS 3 dan KPPS 4 mengisi data pemilih, pengguna hak pilih, data pemilih disabilitas, dan data penggunaan surat suara. Setelahnya yaitu tahap ketiga, tahap proses penghitungan. KPPS 2 secara mekanismenya ya, KPPS 2 membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS. Ketua KPPS menerima surat suara dari KPPS 2, meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidak sahnya surat suara, serta menunjukkan kepada saksi, PTPS, anggota KPPS, pemantau, masyarakat yang hadir, dan mengumumkan hasil penelitiannya dengan suara yang terdengar
jelas. Adapun ketentuan dalam mengumumkan sah atau tidak sahnya surat suara, yaitu apabila surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden contohnya ya, dan dinyatakan sah adalah contoh dengan formatnya ya, maksudnya yaitu contohnya adalah paslon nomor urut sah, misalkan paslon 1 sah misalkan seperti itu, atau paslon 2 sah, paslon 3 sah, atau katakanlah paslon 50 sah misalkan seperti itu. Kemudian untuk surat suara pemilu DPRD kabupaten atau kota, kemudian provinsi dan DPR RI, mohon maaf, apabila surat suara untuk parpol, maka untuk formatnya contohnya adalah nama partai, nomor partai sah. Jadi contohnya yaitu tadi partai nomor 1 sah misalkan, partai nomor 2 sah misalkan, yang dicoblos hanya partainya saja. Tetapi apabila yang dicoblos adalah ada suara sah untuk calonnya, calon namanya, maka formatnya adalah partai, nomor urut partai, calon nomor urut calon, kemudian sah. Misalkan partai nomor urut 1, calon nomor urut 1 sah misalkan, atau partai nomor 15, nomor calon nomor 5 sah misalkan seperti itu. Dan untuk pengumuman surat suara anggota DPD yang dinyatakan sah, maka calon nomor urut calon sah. Calon nomor urut 16 sah misalkan seperti itu. Kemudian Ketua KPPS menentukan tidak sahnya surat suara dengan cara menyebutkan penyebab tidak sahnya surat suara diikuti dengan kata tidak sah. Misalkan dicoblos di semua partai tidak sah, atau dicoblos di semua pasangan calon tidak sah, seperti itu disesuaikan. Adapun ketentuan untuk surat suara sah pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, tanda tercoblos pada kolom nomor urut, foto, nama salah satu paslon, tanda gambar parpol, dan atau gabungan parpol dalam surat suara. Selanjutnya, surat suara sah untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, yaitu syaratnya adalah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota berada pada kolom yang disediakan. Contohnya seperti ini. Kemudian surat suara sah DPD, yaitu dengan ketentuan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan tanda coblos terdapat pada kolom 1 calon perseorangan DPD. Kemudian untuk KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penghitungan suara sah atau tidak sah dalam formulir model C hasil disesuaikan untuk PPWP atau DPD dan lain sebagainya yang ukuran besar ya, sesuai jenis pemilu dengan cara tali atau diturus. Kemudian untuk setiap kolom maksimal yaitu 5 suara. Jadi ada 4 garis tegaknya di tali atau diikat katanya. Biasanya istilahnya yang lebih familiar adalah istilah turus ya. Dan penulisan oleh KPPS 3 ataupun 4 ini harus setelah Ketua KPPS mengucapkan kata sah atau tidak sah. Adapun penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, saksi, dan pengawas TPS yang hadir. Selanjutnya untuk tahap yang keempat, ini apabila ada yang salah masuk kotak. Apabila ditemukan surat suara yang salah masuk dalam kotak suara lain, KPPS menunjukkannya kepada saksi, PTPS, pemantau, atau pemilih ataupun masyarakat. Apabila surat suara yang ditemukan belum dihitung, KPPS memasukkan surat-suara tersebut ke dalam kotak suara yang sesuai dan dicatat pada C kejadian khusus. Tetapi apabila surat suara yang sudah dihitung memeriksa pemberian tanda coblos dan mencatat ke dalam model C hasil dengan menimpa kesalahan angka atau kata menggunakan penghapus cair atau correction pen atau tip X, ini untuk yang bentuk C hasil yang besar atau planonya itu apabila memang karena sudah dihitung dan mempengaruhi hasil sebelumnya harus diperbaiki dengan bisa saja menggunakan penghapus cair ya atau tip X atau correction pen pada planonya. Dan untuk yang di C hasil salinan dengan cara memperbaikinya yaitu mencoret dengan 2 garis pada angka atau kata yang salah tadi
jika pembetulan dilakukan pada form C hasil salinan ya, dan jangan lupa untuk diikuti dengan paraf si pengkoreksi. Kemudian ketua KPPS membubuhkan paraf. Parafnya dibubuhkan oleh ketua tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan dicatat pada C kejadian khusus. Jadi ini contoh-contoh kejadian khusus pada saat penghitungan suara, bisa karena salah masuk kotak ya, ataupun pengkoreksian hasil hitungan. Dan selanjutnya KPPS 5 melipat kembali surat suara yang telah diteliti dan diumumkan ketua KPPS. Selanjutnya untuk tahap kelima yaitu pengisian model C hasil, jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan harus sama juga dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Jadi teman-teman anggota KPPS harus paham betul kuncinya adalah ini. Jumlah surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Pernah saya bahas untuk video saya sebelumnya juga ya. Kemudian untuk pengisian model C hasil ini, mengisi data pemilih DPT, mengisi data pengguna hak pilih yang ada di DPTB, DPT, DPTB, dan DPK termasuk laki-laki dan perempuannya, mengisi data penggunaan surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos, dan surat suara yang tidak terpakai atau tidak digunakan, dan mengisi juga data pemilih disabilitas. Dan teman-teman anggota KPPS juga harus paham cara pengisian kotak jumlah, yaitu dipastikan ya angkanya adalah apa, keterangannya satuan, puluhan, atau ratusan. Dan apabila ada kotak yang kosong karena misalkan tersedia 3 kotak, isinya cuma 93 sebagai contoh di atas, ini di depannya harus diberi tanda silang ya. Mempunyai data kosong tetap diberi tanda silang, dan seperti itu ya. Kemudian untuk pembetulan tadi sudah disampaikan, apabila ada yang perlu dibetulkan, diberi tanda garis 2 garis, kemudian dibetulkan angkanya atau kata yang salah tadi, dan harus ada paraf dari ketua KPPS. Dan sebagai informasi untuk saksi, kemudian pengawas TPS maupun pemantau dan juga masyarakat hanya dapat mendokumentasikan formulir C hasil setelah ada tanda tangan atau setelah ditandatangani oleh KPPS dan juga saksi yang hadir. Selanjutnya ini tentang tugas dari KPPS 6 dan 7. Setelah dibacakan ketua KPPS surat suara tersebut ya, KPPS 6 dan 7 menyusun surat suara tersebut, kemudian disesuaikan dengan urutannya, kemudian antara yang sah dan tidak sah juga dipisahkan. Dan ini mempengaruhi nanti untuk penyesuaian hasil di formulirnya atau di form planonya, C hasil planonya, dan juga banyaknya surat suara yang ada di situ. Dan perlu dipastikan bahwa ketua KPPS harus memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak digunakan atau surat suara cadangan atau surat suara yang rusak atau keliru coblos pada bagian yang memuat nomor dan alamat TPS serta tanda tangan ketua KPPS. Kemudian keadaan terlibat dengan menggunakan spidol atau ballpoint. Ini contohnya seperti ini. Langsung saja untuk tahap yang keenam adalah tahap tanda tangan form C hasil. Tanda tangan form C hasil ini penjumlahan dan penandatanganan C hasil dilakukan setelah pencatatan data lengkap sesuai jenis pemilu. Jadi penandatanganan hanya boleh dilakukan sesudah selesai pencatatan data lengkap. Kemudian ketua KPPS, anggota KPPS, dan saksi yang hadir menandatangani formulir model C hasil seluruh jenis pemilu. Apabila terdapat anggota KPPS atau saksi tidak bersedia menandatangani, ketua KPPS wajib mencantumkan alasannya ke dalam form model C kejadian khusus dan atau keberatan KPO. Selanjutnya untuk tahap yang ketujuh yaitu form C hasil salinan dan penggandaan. Ketua KPPS dibantu KPPS 6 dan KPPS 7 atau anggota KPPS yang berkemampuan menulis baik ya, untuk membuat dan menggandakan form model C hasil salinan berdasar data yang terdapat pada form model C hasil. Menggandakan menggunakan alat atau mesin yang tersedia di TPS. Menandatangani form model C hasil salinan baik terhadap formulir model C hasil salinan maupun form model C hasil salinan hasil penggandaan diikuti oleh anggota KPPS serta saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
Ketua KPPS dibantu KPPS 4 dan atau KPPS 5 memasukkan formulir model C hasil salinan yang telah ditandatangani ke dalam kantong plastik Ziplock untuk disampaikan kepada KPU kabupaten atau kota. Dan untuk tahap 8 yaitu untuk tentang alat bantu Sirekap. Jadi Ketua KPPS dibantu KPPS 2 atau KPPS 3 membuat form model C hasil salinan masing-masing jenis pemilu dalam bentuk digital menggunakan Sirekap. Jadi ini sebenarnya tidak harus KPPS 2 ataupun 3 ya, tetapi yang bertanggung jawab di Sirekap, yaitu dengan cara memfoto tiap lembar berurutan dengan HP atau smartphone terhadap form model C hasil baik itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dan sebagainya. Ini yang ukuran besar atau planonya ya. Kemudian jika terdapat perbedaan hasil pindai dilakukan pembetulan hingga sesuai. Jadi untuk itu harus dipastikan yang menulis di C hasil plano adalah yang tulisannya bagus ya, dan jangan lupa artinya bagus di sini yaitu bisa menggunakan huruf kapital dan angka yang baku yang memang sudah disepakati bersama. Ya demikian ya untuk yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu tentunya. Dan jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya. Juga tinggalkan jejak dengan like dan komen kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.